Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi nggak akan lama-lama membahas soal UTBK Biologi tahun 2022 ya. Nah, silakan diamati dan didengarkan dengan seksama. Nah, kali ini Kak Edi dengan menggunakan papan tulis ya. Jadi biar lebih jelas dan bisa dicoret-coret dengan gampang ya. Langsung ke pembahasan nomor satunya. Nomor satunya ngebahas tentang yang namanya protozoa, di mana protozoa ini merupakan protista mirip hewan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Jenis protozoa yang dapat terbawa oleh air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia dan menyebabkan penyakit biasanya ya. Nah, ini kata kuncinya dia menggunakan medium. Medium yang dipakai adalah medium air. Sedangkan kalau kamu amati beberapa nama protozoa yang ada di opsi jawaban itu sebenarnya cukup terkenal loh dan tidak yang asing ya, alias sudah familiar di beberapa soal-soal ujian, terutama di ujian protista. Kayak contohnya Trypanosoma gambiense yang buat orang tidur ngantuan ya kan. Entamoeba histolytica mencret ya kan. Leishmania donovani kalazar, Plasmodium malaria ya kan. Amoebic disentri ya kan. Disenteri. Disenteri itu berarti. Ini merupakan disentri amoeba. Nah, di sini berarti kita cari mana protozoa yang menyebabkan penyakit di mana penyebarannya itu diakibatkan oleh adanya campur tangan medium yang berhubungan, medium perantaranya itu adalah air, bukan yang lain gitu ya. Nah, medium air itu digunakan untuk penyebaran protozoa jenis amoeba. Jadi kalau yang lain itu kayak Plasmodium ini kan lewat nyamuk kan, nyamuk menggigit. Leishmania donovani bisa jadi tapi kayak kurang tepat. Entamoeba histolytica sama Trypanosoma gambiense ini lewat makanan atau minuman. Jadi kalau yang kenapa Kakak lebih pilih yang A? Karena untuk disentri amoeba ini ya lebih banyak berkaitan dengan salinasi yang buruk atau salinitas yang buruk. Jadi berkaitan dengan salinitas yang buruk. Salinitas berhubungan dengan kebersihan ya, kebersihan. Jadi kebersihannya parah banget ya, parah banget. Jadi mengganggu kesehatan manusia dengan cara munculnya protozoa yang jahat atau protozoa yang sifatnya patogen gitu ya. Oke, itu untuk nomor satunya. Nomor dua, ini berbicara tentang yang namanya, apa ini nomor dua? Nomor dua berbicara tentang relung dasar atau niche ya. Dimana di sini dijelaskan ada interaksi dua populasi. Kalau dibilang dua populasi, ingat, populasi itu kan apa? Kumpulan beberapa spesies yang sejenis. Kalau dua populasi berarti sudah dipastikan ini populasinya ada dua kan. Misal populasi A dan populasi B. Ini berarti spesies A, ini spesies B ya kan. Dibilang populasi A berarti kumpulan dari spesies A. Populasi B berarti kumpulan dari spesies B. Nah, kalau relung dasarnya itu sama, bisa nih kayak di A sama B. Kalau relung dasarnya sama, maka cenderung akan terjadi kompetisi. Kompetisi apa? Ingat, kompetisi itu ada dua jenis. Kompetisi yang mana tuh? Kompetisi yang sejenis atau beda jenis. Kompetisi sejenis nama lainnya kompetisi intraspesifik. Kalau kompetisi beda jenis atau beda spesies disebut dengan kompetisi interspesifik. Jadi bisa aja kompetisi di antar populasi. Kalau mereka relung dasarnya itu sama, maka peluang terjadinya kompetisi itu pasti sangat besar sekali. Dan kompetisi itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang berarti untung, kalau kalah berarti rugi. Sehingga untuk opsi yang A sama B ini kayak seolah-olah itu satu kalimat tapi dipecah menjadi dua opsi jawaban gitu ya. Jadi kayak kurang ngeh aja gitu ya, kurang greget alias maksudnya yang mana nih? Yang rugi apa untung? Karena kalau dia relungnya sama, peluangnya itu pasti kompetisi. Kompetisi akan semakin naik gitu. Sama nih, kalau yang di C, saling menguntungkan maka relung dasar keduanya sama besar. Kalau keduanya sama besar relung dasarnya gitu ya,
relung dasarnya sama besar. Kalau relung dasarnya sama besar, ibaratnya kalau semakin banyak kemiripan, otomatis peluangnya ada ini nggak sih? Ada apa? Kompetisi kan? Nah, kompetisi itu cenderungnya apa? Tadi ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau dibilang cuma saling menguntungkan atau saling merugikan, kayak masih ngambang dikit gitu ya kan? Oke, lanjut yang D. Saling merugikan, maka relung dasar keduanya hampir mirip. Kalau saling merugikan, relung dasarnya apa? Keduanya hampir mirip. Kalau hampir mirip berarti ada kemiripan tapi nggak 100% sama. Cuma mirip aja. Kalau mirip bisa jadi kayak kok mirip ya gitu kan. Berarti ada kemungkinan kompetisi. Kompetisi yang mungkin bersifat merugikan. Karena ini cuma tinggal D sama E kan yang belum kita jawab. Di E itu netral. Katanya akan terjadi aktivitas netral, tidak ada keterkaitan antar dua populasi. Kenapa? Karena keduanya tidak mempunyai relung dasar. Hah? Masa dua-duanya nggak punya relung dasar? Setiap organisme pasti kan punya relung dasar ya. Jadi kalau dibilang karena tidak punya relung dasar, ini pasti salah gitu. Nah, jawaban yang cocok itulah yang D. Kenapa? Karena biasanya kalau relung dasarnya itu mirip, maka ada kemungkinan ada yang dirugikan. Bisa jadi sama-sama rugi, bisa jadi sama-sama untung. Tapi peluang yang paling besar adalah sama-sama rugi gitu ya, karena relung dasarnya hampir mirip gitu. Aktivitasnya hampir mirip. Berarti ada kompetisi, ada kecemburuan bisa jadi ya. Jadi jawaban nomor 2 yang cocok yang Depok. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini berhubungan dengan sirkulasi darah, di mana dampak negatif gas CO atau karbon monoksida pada sistem sirkulasi manusia. Ingat, CO itu lebih berbahaya dibandingkan CO2 ya. Kenapa? Kalau CO ketemu sama siapa? Hb, maka daya ikatnya atau daya afinitasnya lebih kuat dibandingkan oksigen. Artinya dia akan mengganggu proses pernapasan. Kalau yang karbonat ini lebih ke arah aktivitas ini ya, distribusi atau pengangkutan CO2. Jadi kurang tepat kalau ngomongin karbonat, itu nanti berhubungan dengan distribusi atau pengangkutan gas karbon dioksida di dalam darah. Ini kita ngomongin CO bukan CO2, jadi kagak nyambung. Yang B, bersaing dengan O2 membentuk senyawa karbonil sehingga hipoksia. Hipoksia itu adalah kondisi kekurangan oksigen. Kalau yang B ini agak masih ngambang ya, bahasanya agak aneh. Kalau yang C, berikatan dengan Hb membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin itu Hb plus O2. Sedangkan ini apa? Ini kan Hb plus CO harusnya kan. CO berikatan dengan Hb. Jadi apa? Masa jadi oksihemoglobin? Oksihemoglobin itu kalau Hb ketemu sama O2 bukan CO. So, salah langsung. Tinggallah yang D sama yang E. D, berikatan dengan Hb membentuk karbonil hemoglobin sehingga dapat mencegah distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Atau yang E, berikatan dengan Hb, jadi CO itu berikatan dengan Hb membentuk karboksi hemoglobin sehingga menghalangi distribusi oksigen ke seluruh tubuh. Jawaban yang tepat adalah yang E. Artinya jika kamu nanti lihat Hb ketemu sama CO akan membentuk senyawa karboksihemoglobin dan sifatnya itu akan menghalangi proses distribusi dalam sirkulasi oksigen yang ada di tubuh gitu ya. Jadi kalau udah ngomongin CO akan berpengaruh ke proses distribusi O2 yang nantinya akan berdampak lebih lanjut ke hipoksia. Jadi lama-lama jadi kayak kekurangan oksigen. Tapi pertamanya dihalangi dulu tuh proses fisiologis distribusi sirkulasi darahnya gitu ya. Lanjut, nomor terakhir nomor 4, daun pada tumbuhan yang mendapat cekaman kadar garam. Ini cekaman ya. Kadar garam tinggi akan menjadi layu karena sel akar. Kenapa? Nah ini kalau kamu lihat di sana sudah kakak tulis yang sedikit tapi ya jelek ya tulisannya ya, nggak apa-apa lah ya. Nah jadi kamu lihat di sana ini cekaman ya, bukan kayak perlakuan kayak sel tumbuhan dimasukkan ke dalam garam, bukan gitu. Ini memang sudah terjadi cekaman. Cekaman itu berarti skalanya besar ya. Apabila ada cekaman kadar garam tinggi, kamu tahu kadar garam kan NaCl. Nah, kalau ada kadar garam terlalu tinggi, berarti nanti kadar ion Na plusnya tinggi. Begitu juga dengan kadar ion Cl-. Ketika kadar ion Na plus naik, maka untuk yang lainnya seperti unsur kalium, kalsium, dan magnesium akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk ion Cl-
ketika dia lagi naik akan berdampak ke ion min yaitu NO3 min, PO4 min akan mengalami penurunan juga. Yang nantinya juga berdampak ke penurunan kadar air di dalam tanah. Kok bisa? Karena air tanahnya itu diikat oleh garam. Lama-lama gimana? Lama-lama nanti sel akarnya ini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan ya. Bisa keracunan natrium atau keracunan klor. Karena kan garam itu Na dan Cl ya. Kalau kita pilih yang D, kamu harus pilih juga yang C. Ya kan? Kalau kamu pilih yang D, kamu harus pilih juga yang C karena dua-duanya bisa terjadi. Bisa keracunan natrium, bisa keracunan klor gitu. Nah, kenapa dia menjadi layu? Karena sel akar, mana lebih tepatnya? Kelebihan air nggak mungkin dong. Kalau dia kelebihan air nggak mungkin dia layu ya kan? Nggak nyambung banget ya kan? Peluangnya bisa ada dua nih, bisa kehilangan air atau tidak ada asupan air. Nah jawabannya ya adalah yang mana nih? Jawabannya kalau berhubungan dengan defisit tadi, gara-gara terlalu tinggi kadar garam di sekitarnya, otomatis tanah yang di dalam air yang di dalam tanah juga kena dampak, yaitu air tanahnya diikat sama garam. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada asupan air gitu ya, bukan karena dia kehilangan air, karena nggak ada air, asupan airnya benar-benar nggak ada. Kalau kita pilih C sama D itu kan relate ya, setara gitu. Gara-gara Na-nya naik, Cl-nya naik ya berarti bisa aja dia keracunan Na atau keracunan Cl atau bisa jadi sekaligus dia keracunan dua-duanya. Tapi kita pilih yang lebih umum. Kayaknya sih ini lebih memilih yang sifatnya umum ya. Berarti jawabannya yang tidak ada asupan air. Kalau kehilangan air itu mungkin kalau terjadinya dalam skala kecil ya, kayak ada percobaan osmosis gitu kan. Kalau ada percobaan osmosis berarti kan karena di luarnya hiper, di dalamnya hipo, maka airnya keluar gitu kan. Tapi kan ini bukan cuma mengalami osmosis, tapi memang kasusnya kompleks. Di sekitarnya semuanya itu garam, bahkan sampai tanah-tanahnya itu juga garamnya tinggi, sampai tanahnya pun jadi garam, dalam artian air di dalam tanahnya berikatan sama garam, sehingga otomatis airnya benar-benar nggak ada. So tidak ada asupan air merupakan mungkin jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 4 ini. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soal UTBK Biologi tahun 2022. Kalau mungkin ada yang salah ketik atau typo di sini ya, silakan komentar di bawah ya, karena mungkin bisa jadi ke Edi ada silap dikit, silakan tinggalkan di kolom komentar aja jika ada yang masih bingung. Oke, selalu pantengin video ke Edi ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam persiapan ujian UTBK tahun ini. Kakak doain selalu tetap semangat dan bisa menjadi yang terbaik untuk skornya. Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.